Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mapel Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti pelajaran IPA ini dengan baik. Sebelum mengikuti materi, saya tetap mengingatkan kalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas tentang sistem gerak manusia, rangka, dan sendi. Tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan fungsi sistem gerak manusia. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi rangka. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi sendi. Baiklah, kita ulangi dulu rangkuman materi sebelumnya. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa gaya aksi sama dengan gaya reaksi dengan arah yang berlawanan. Contoh hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari, yaitu orang berenang, orang mendayung sampan, dan peristiwa peluncuran roket. Coba kita lihat gambar sistem rangka manusia. Coba diperhatikan gambar yang menghadap ke kita dulu. Mulai dari atas ini ada tulang tengkorak. Kemudian turun lagi ke bawah ada tulang selangka. Turun lagi ada tulang lengan atas atau humerus. Kemudian ada tulang rusuk. Kemudian ada tulang pengumpil. Ada tulang hasta atau ulna. Turun lagi ke tulang paha. Terus turun lagi ke tulang kering atau tibia. Turun lagi ada tulang ruas jari kaki atau falang. Kemudian naik ada tulang lutut atau patella. Naik lagi ada tulang dada atau sternum. Sekarang kita perhatikan gambar yang membelakangi kita. Ini ada tulang tengkorak. Turun ada tulang belikat. Turun lagi ada tulang punggung atau vertebra. Turun lagi ada tulang pinggul. Geser ke kanan ada tulang ruas jari tangan atau falang. Ada lagi tulang telapak tangan, metakarpal. Kemudian ada tulang pergelangan tangan atau karpal. Nah, pada tubuh manusia terdapat banyak sekali jenis tulang. Misalnya, pada anggota tubuh bagian tangan terdapat 6 jenis tulang, yaitu tulang lengan atas, humerus, tulang pengumpil, radius, tulang hasta, ulna, tulang pangkal telapak tangan, karpal, tulang ruas jari, falang, dan tulang telapak tangan, metakarpal. Apabila dihitung, jumlah seluruh tulang tubuh manusia dewasa terdiri dari
206 tulang. Dan jumlah seluruh tulang pada tubuh bayi itu lebih banyak lagi. Dan alasannya nanti kita lihat pada pembahasan berikutnya. Nah, secara umum ada 4 fungsi utama tulang, yaitu 1. Memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. 2. Melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak melindungi otak. Kita lanjut fungsi tulang yang ketiga, yaitu tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Yang keempat, pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha, femur, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Coba kita perhatikan struktur tulang manusia. Ada tulang spons, ada tulang kompak, ada pembuluh darah, ada sumsum putih tulang, ada membran periosteum. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat, yang disebut periosteum. Pada periosteum terdapat pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran ini juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor. Sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh atau patah. Sehingga tulang kompak ini walaupun kuat, tapi juga sedikit lentur ya. Berikut tulang spons. Dalam tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran besar. Saluran-saluran itu terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sumsum. Sumsum merah tulang berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons. Sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Berikut, ujung tulang panjang ditutup dengan suatu lapisan jaringan tebal, lunak, dan lentur yang disebut dengan tulang rawan atau kartilago. Selain di ujung-ujung
tulang panjang, tulang rawan juga dapat ditemukan di ujung-ujung tulang rusuk, dinding saluran pernapasan, hidung, dan telinga. Berikut macam-macam tulang pada sistem rangka. Bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Tulang panjang, misalnya tulang lengan atau humerus. 2. Tulang pipi, misalnya tulang dada atau sternum. 3. Tulang pendek, misalnya tulang ruas jari atau falang. 4. Tulang tidak beraturan, misalnya tulang punggung atau vertebra. Coba kita perhatikan macam tulang berdasarkan bentuk. Di sini ada tulang lengan atas. Ini yang termasuk tulang panjang. Kemudian ada tulang dada. Ini termasuk tulang pipih. Kemudian ada tulang punggung. Ini termasuk tulang tidak beraturan. Kemudian ada tulang ruas jari kaki. Ini termasuk tulang pendek. Itu ya. Lanjut ke perkembangan tulang. Nah, beberapa bulan sebelum manusia lahir, tulang manusia tersusun dari kartilago atau tulang rawan. Secara bertahap, tulang rawan akan berkembang menjadi tulang keras. Akan tetapi, pada perkembangannya tidak semua tulang rawan pada tubuh manusia menjadi tulang keras. Tulang pada daun telinga dapat dilipat karena tulang yang terdapat pada daun telinga adalah tulang rawan. Coba kalian raba tulang pada daun telinga kalian, pasti bisa kalian lipat-lipat karena di situ terdapat tulang rawan. Nah, proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut penulangan atau osifikasi atau apa? Penulangan atau osifikasi. Nah, selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Pada saat manusia baru lahir, jumlah seluruh tulang yang ada pada sistem rangka manusia adalah 270 tulang. Seiring bertambahnya usia, beberapa tulang akan mengalami fusi. Misalnya tulang tengkorak dan tulang ekor. Oleh karena itu, ketika manusia sudah dewasa, jumlah tulang penyusun sistem rangka ada 206 tulang. Oleh karena itu, maka dengan proses fusi ini atau penggabungan, tulang pada manusia dewasa jumlahnya akan lebih sedikit dibandingkan tulang pada bayi. Lanjut ke sendi. Manusia dapat melakukan bermacam gerakan, padahal tulang sebagai penyusun sistem gerak manusia sangat keras dan tidak dapat dibengkokkan. Nah, ini semua karena adanya sendi yang menghubungkan satu tulang dengan tulang yang lain. Jadi sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Nah, dengan adanya sendi ini, hubungan antar tulang tubuh dapat
digerakkan. Sendi dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang memungkinkan dilakukan. Pertama, sinartrosis. Sendi yang tidak dapat digerakkan, misalnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Lanjut ke amfiartrosis. Sendi yang dapat digerakkan namun terbatas, misalnya sendi antar ruas tulang belakang. Kemudian ada diartrosis. Sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Nah, diartrosis ini dapat dibagi beberapa jenis ya. Yang A, sendi peluru. Sendi peluru ini menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Contoh sendi peluru adalah sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta antara tulang pinggul dan tulang paha. Adanya sendi ini memungkinkan tulang-tulang tersebut dapat diayunkan ke arah manapun. Coba kalian ayun-ayunkan ke arah mana saja. Kemudian juga bisa paha kalian ayun-ayunkan ke arah manapun. Ini bisa karena adanya sendi peluru. Berikutnya sendi engsel. Nah, tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Contoh sendi engsel antara lain sendi-sendi pada siku dan lutut. Sendi ini memiliki gerak yang lebih sempit dibandingkan sendi peluru. Coba kalian gerakkan siku dan lutut kalian. Oke. Berikutnya sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi tersebut memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Coba kalian lakukan. Berikutnya sendi pelana. Pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana sehingga disebut sendi pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contoh sendi ini adalah pada pangkal ibu jari. Coba kalian gerakkan ibu jari kalian. Berikut sendi geser. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Sendi geser juga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh sendi geser berada pada tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Coba kalian gerak-gerakkan pergelangan tangan dan pergelangan kaki kalian.
Baiklah, kita rangkum pembahasan materi. Fungsi utama tulang: memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh, melindungi organ dalam, tempat menempelnya otot. Pada jenis tulang tertentu berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Macam-macam bentuk tulang: tulang panjang, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Rangkuman berikutnya. Dalam perkembangannya, tulang mengalami penulangan atau osifikasi dan penggabungan atau fusi, sehingga tulang semakin keras dan jumlah tulang penyusun sistem rangka dewasa lebih sedikit daripada bayi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Jenis sendi: sinartrosis, sendi yang tidak dapat digerakkan. Amfiartrosis, sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Diartrosis, sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Di antaranya sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Nah, tolong dipelajari lagi materinya tadi. Kemudian materi berikutnya kita akan bahas tentang otot. Tetap semangat, belajar, berdoa, pasti kalian sukses. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.